Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Marilah teman-teman sebelum kita pelajaran berdoa mulai. Doa bersama. Ya, terima kasih. Dengan kita berdoa, semoga kita dimudahkan di dalam pembelajaran hari ini. Hari ini ada yang tidak masuk? Lengkap apa yang alhamdulillah hari ini lengkap, tidak ada yang sakit atau izin kemana ya. Kemudian pada hari ini ya kita akan belajar tentang kebinekaan global. Kebinekaan global. Sebelum Ibu sampaikan materinya, terlebih dahulu kita menyampaikan apa tujuannya kita mempelajari daripada kebinekaan kebinekaan global. Yang pertama mengenai tujuan daripada pembelajaran mengenai materi kebinekaan global. Yang pertama di sini mampu menerima pentingnya perbedaan. Yang kedua, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implementasinya terhadap kebinekaan. Yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat praktek kebinekaan. Itu adalah tujuan kita mempelajari tentang apa tadi? Kebinekaan global. Sebelum dilanjut ya, di sini ada mengenai pertanyaan pemantik. Ya, ada pertanyaan pemantik. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini beragam? Di dunia ini beragam. Warna kulitnya, rambutnya, bentuk tubuhnya, ya. Beragam. Terus apa? Sukunya, agamanya, terus kebudayaannya, semua itu sama. Apa jadinya? Kita bayangkan manusia, apa jadinya jika ada miliaran manusia di muka bumi, tetapi semua wajah mereka sama. Mungkin selalu memiliki teman, sahabat, atau saudara kandung yang berupa sangat mirip atau kembar. Tetapi kalau miliaran wajahnya begitu semua, tak menarik lagi, bukan? Ya, ini jawaban ya dari kalian. Kalau di dalam dunia ini mempunyai warna kulit yang sama, bentuk tubuh yang sama, rambut yang sama, ya nanti kita bisa membayangkan kan apa yang akan terjadi. Jadi sini mungkin kita yang pertama sulit untuk membedakan. Ya seperti contoh aja di kelas kita ini juga mempunyai warna kulit yang berbeda, terus bentuk tubuh juga berbeda, terus rambutnya juga ada yang lurus, ada yang agak keriting. Nah itu kan mempunyai ciri khas masing-masing. Oleh sebab itu di sini dengan adanya perbedaan keragaman ini, yaitu kita bisa membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Karena setiap orang itu pasti mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda, tidak sama. Karena di sini mungkin juga ada keturunan dari keluarga masing-masing, sehingga bisa menimbulkan warna kulit yang berbeda, rambut yang berbeda, dan sebagainya. Kemudian soal yang kedua, apakah Anda pernah berpikir untuk ditakdirkan kembali sebagai bangsa dari apakah Anda pernah berpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika iya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Apakah kalian ingin dilahirkan di negara lain? Misalnya ya
Tidak, kalau menurut saya terlahir di Indonesia atau di negara kawasan Asia Tenggara sudah sangat bahagia. Tapi sebenarnya lebih baik tidak usah memilih karena di setiap negara ada susah dan senangnya masing-masing. Biar Allah saja yang mengatur, karena dimanapun kita berada disitulah banyak nikmat dunia yang dijanjikan oleh Allah untuk disyukuri umatnya. Ya, terima kasih ya. Karena di sini kita lahirnya di Indonesia, tidak ingin lahir di negara misalnya di Arab Saudi atau Malaysia, Cina atau Hongkong. Karena apa? Kita sudah ditakdirkan untuk lahir di Indonesia. Setiap negara itu sama ya kan? Sama, karena di sini setiap negara itu juga mempunyai kebudayaan, ada sejarah yang berbeda-beda. Dan di sini kita lahir di Indonesia, kita juga mengikuti ya apa yang menjadi peraturan yang ada di Indonesia, undang-undangnya apa, ya terus kebudayaannya itu harus ditaati. Karena di sini dengan adanya kita lahir di Indonesia, jadi kita harus bersyukur karena negara Indonesia itu adalah negara yang kaya, gemah limpah sekali, kaya akan kebudayaannya, kaya akan hasil pertaniannya, ya bermacam-macam. Di sini kan ada yang di daerah pertanian, ada di daerah perkebunan juga ada daerah seperti di sini daerah dingin seperti jamus, karanganyar, kan itu jenis tanamannya juga berbeda-beda dengan di daratan, misalnya di Kedunggalan ini daratan rendahnya ya kita contohnya adalah bertanam padi. Nah itu adalah salah satu contoh bahwa kita hidup di Indonesia itu adalah apa? Sudah menjadi takdir kita ya hidup di Indonesia. Apa kalian ingin lahir di negara lain? Ya, tidak. Ya, karena kita sudah ditakdirkan di negara Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah dunia saat ini damai saja atau sebaliknya? Kalian mungkin dengar di televisi ya atau di mana di media sosial, apakah negara saat ini baik-baik saja atau damai-damai saja atau sebaliknya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Setiawan. Tidak, karena masih terjadi peperangan seperti perang negara Palestina Israel. Perang yang sangat memilukan untuk umat muslim. Ribuan jiwa-jiwa anak kecil Palestina mati syahid karena perang. Ya, terima kasih ya. Di sini berita yang sangat hangat ya. Di sini kalian mendengar tidak kalian? Ya, mendengar ya. Di TV apa di YouTube? Di berita-berita banyak ya. Di sini antara Palestina dan Israel sedang perang. Kita doakan saja ya. Kita doakan hanya bisa berdoa semoga kedua negara tersebut bisa cepat damai, tidak terjadi perang lagi. Kemudian ya itu adalah pertanyaan afirmatif mengenai kebinekaan global. Kemudian selanjutnya di sini ada materi yaitu tentang Indonesia terdiri dari berbagai suku, ya, dari Sabang sampai Merauke. Ada suku dari Sabang sampai Merauke. Nah, di situ mesti agamanya juga berbeda, sukunya juga berbeda, dan budayanya juga berbeda. Itu tadi karena daerah kita, kepulauan kita adalah dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja di situ ada perbedaan di dalam makhluk agamanya, sukunya dan budayanya. Sehingga di sini dengan adanya berbagai perbedaan ini kita bisa ya menghargai
bisa menghargai dari apa? Dari perbedaan tadi. Jangan jatuhkan atau menjelek-jelekan agama antara agama satu dengan agama yang lainnya, antara suku satu dengan suku yang lainnya, atau kebudayaan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga di sini kalau kita sudah mempunyai kesadaran dalam diri kita masing-masing, kan punya kesadaran diri toh, punya hati toh. Nah, itu dari itu kita menanamnya dari hati kita sendiri. Orang lain tidak bisa untuk menentukan itu. Timbulnya kesadaran itu timbul dari pribadi masing-masing, masing-masing orang. Misalnya Citra dengan Setiawan, itu mungkin pribadinya juga tidak sama. Karena itu mempunyai kepribadian yang tidak sama, enak sing sabar, enak sing yang tidak sabar, enak sing dengan teman peduli, ada yang tidak peduli. Itu sebagai contoh, itu ada lingkungan sekolah ini, kelas ini kalau di sini menaik tadi keberagaman agama, suku dan budaya. Di sini penanamannya adalah pada diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa, tidak bisa. Bisanya hanya memberi apa? Memberi wawasan seperti ini, memberi wawasan kepada kalian. Tapi di sini kalian juga harus berusaha untuk bisa menjalankan dalam mematuhi menghormati antara suku, budaya, dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya semacam itu. Jadi kita itu harus harus mempunyai kesadaran, kesadaran dalam setiap langkah kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai lingkungan kelas saja ini aja, nggak usah lebih jauh lagi kita juga harus punya apa tadi? Kesadaran. Piket datangnya juga harus pagi. Itu kan sebagai contoh, kamu sudah mempunyai apa? Kesadaran. Oh ya, aku besok piket, bangunnya agak pagi agar tidak terlambat. Sebagai contoh semacam itu kalau di lingkungan di sini. Kalau di lingkungan kebinekaan beda lagi antara agama satu dengan agama yang lain, terus suku satu dengan suku yang lain. Itu kan mempunyai dalam cara melakukan, misalnya suku Papua dengan suku Jawa, mungkin di situ juga mempunyai tradisi yang tidak sama dengan di Indonesia. Nah, itu kita harus bisa menerima, jangan menjelek-jelekan agar tidak terjadi perpecahan, konflik antar suku satu dengan suku yang lain. Terus sebagai contoh seperti itu adalah bahwa di dalam kebinekaan itu kita harus saling bertoleransi, harus bertoleransi terhadap perbedaan yang ada. Perbedaannya tadi apa? Tadi ada perbedaan agama, suku, dan budaya. Bisa diterima sampai sini? Bisa terima kasih. Kemudian selanjutnya beberapa kegiatan pembelajaran yang bisa menumbuhkan karakter kebinekaan global dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, tidak pilih-pilih teman di sekolah. Di sini kan kalian punya teman sebanyak 32 dalam kelas saja Kalau di luar kelas A sampai E itu sampai kelas 7, 8, 9 kan teman semua Nah itu kalau di lingkungan sekolah, kita ambil contoh saja di sekolah 7E nggak usah jauh-jauh, kelas 7E saja. Nah di sini kita dalam nomor 1 tidak pilih-pilih teman di sekolah. Apa kalian ada yang pilih teman? Tidak ya, terima kasih. Sebab di sini
kita tidak boleh ya, kita tidak boleh memilih-pilih teman. Kita adalah sama, statusnya sama ya, tidak boleh si A statusnya ini, si B statusnya gini, tidak boleh ya. Kita adalah sama, tujuannya sama, yaitu kita adalah belajar menuntut ilmu. Jangan grup cita anaknya orang kaya misalnya ya, si A pedagang, nggak boleh semacam itu ya, tidak boleh. Kita adalah sama, gitu ya. Bukan saya sekali. Itu nanti kalau ada gap-gap semacam itu, nanti kalian di dalam belajar tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Karena itu tadi ada kelompok-kelompok anak-anak, ya, sehingga di situ nanti mengakibatkan pada malas untuk belajar, untuk masuk sekolah dan sebagainya. Jangan sampai situ ya, jangan ya. Kalau di pesantren budaya diingat sampai apapun, sampai kuliah pun, sampai kalian besok sudah dewasa ya, diingat-ingat tidak boleh membeda-bedakan orang itu sama kedudukannya ya, tidak boleh ya, ingat ya itu. Kemudian yang kedua, bergaul dengan siapa saja, teman bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, ras dan sebagainya di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada yang berbeda agama, tidak ya, semua agamanya Islam ya. Kemudian selanjutnya, seumpama di kelas lain ya ada yang berbeda agama, misalnya kan agamanya Kristen ada, Hindu Buddha nggak ada, lah Konghucu nggak ada ya, Kristen ada ya. Di situ kita harus menghormati, tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian sebaliknya juga agama Kristen, kalau agama orang Islam sedang menjalankan ibadah puasa misalnya ya, kalau pas masuk sekolah juga jangan malah mengecek, minum saja, nggak usah puasa, ya itu juga tidak boleh. Kemudian itu agama suku, kita suku Jawa semua ya, tidak ada yang dari Papua, Batak, betul kan ya, tidak ada ya. Nah di situ ya kita seumpama nanti kalian kalau di lingkup SD SMP itu masih lingkup Jawa semua. Nanti kalau kalian sudah kuliah di perguruan tinggi, mungkin di sekolah negeri UNS Solo atau Muhammadiyah Solo, itu kan nanti mungkin di situ banyak teman-teman dari berbagai suku. Nah di situ akan kita sikap kita kalau ada perbedaan suku tadi. Lalu ini kita harus saling bertoleransi, menghargai antara suku-suku tadi yang ada di lingkup sekolah. Kemudian yang kedua, menerapkan toleransi. Nah, kita tidak lepas hidup di dalam masyarakat, terus lingkungan keluarga dan sekolah. Mesti kita setiap hari melakukan toleransi tanpa kalian sadari. Sebagai contoh, misalnya pulpen kalian habis, satu bangku misalnya habis, terus apa yang kalian lakukan yaitu meminjami. Itu tanpa kalian sadari, kalian sudah bersikap toleransi terhadap sesama teman. Nah, itu setiap hari mesti kalian bisa toleransi. Misalnya pas jam siang, istilah kedua, misalnya uang saku, misalnya sekawan sudah habis, misalnya ya, terus teman yang satunya beli es, mesti dikasih akan diminum sendiri, tidak kan? Nah, mesti kita memberinya. Itu sebagai contoh toleransi di dalam kehidupan, misalnya di lingkungan sekolah. Nanti di lingkungan keluarga juga beda lagi. Kita harus saling membantu orang tua, menghargai membantu apa yang ditugaskan pada kalian.
Di rumah kan kalian punya tugas masing-masing dong. Nah itu sebagai contoh kita boleh rajin terhadap kedua orang tua. Di lingkungan masyarakat begitu. Ada kerja bakti, terus misalnya ada orang meninggal, kita juga ikut berduka sungkawa, enggak malah kamu suka-suka nyetel lagu-lagu keras-keras, itu tidak boleh, itu tidak menjaga oleh rajin terhadap lingkungan masyarakat. Terus banyak ya di luar masyarakat contoh bulan rajinnya menjenguk orang sakit, terus mendirikan rumah, nah itu sebagai contoh itu. Nah itu harus kalian terapkan dalam berperilaku setiap hari. Nah, harus dipraktikkan dalam bentuk berperilaku. Nah, jadi itu jangan sampai kamu tahu dapat ilmu tidak tidak diterapkan di dalam kehidupan, tidak boleh ya, tidak boleh, harus dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, tidak mengganggu jalannya peribadatan orang lain. Dan dengan adanya perbedaan agama tadi, ya seorang lagi bahwa di sini tadi misalnya ada agama Kristen dan Islam. Kalau agama Islam kan mesti setiap itu bulan Ramadan mesti kita menjalankan ibadah puasa. Dan yang berbeda agama tidak boleh mengejek atau malah ajak-ajak tidak berpuasa. Kan mungkin seusia kalian ini maksudnya ya buruk, tapi tidak boleh. Nah, itu. Kemudian selanjutnya lima ya, menghormati teman di sekolah yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tadi sudah saya singgung sedikit ya tentang menjalankan perbedaan agama tadi. Kemudian yang keenam, menonton pagelaran kebudayaan Nusantara meskipun pertunjukan tersebut bukan berasal dari suku sendiri. Nah itu misalnya kita adalah orang Jawa, kalian misalnya merantau di Kalimantan. Nah kamu hidup di Jawa sudah lama, terus kalian merantau di Kalimantan, terus kamu misalnya melihat tradisi kebudayaan orang Kalimantan. Nah sikap kalian bagaimana? Ya kita menyaksikan, jangan menjelek-jelekan. Itu aja kok ditunjukkan nggak bagus dan sebagainya, itu tidak boleh. Kita berada di mana? Ya meskipun kita orang Jawa, meskipun kita berada di Kalimantan, Irian, Riau, kita harus menghormati kebudayaan tersebut. Jangan mempertahankan kebudayaan kita orang Jawa, tidak boleh. Kita harus beradaptasi di mana kita berada. Itu adalah mengenai beberapa kepentingan global di dalam tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu contoh singkat ya perkembangan global yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mencintai tradisi dan budaya tradisional asli Indonesia. Nah di sini ya kita adalah Indonesia ya, juga harus mencintai produk-produk Indonesia ya. Apa nggak boleh beli di luar boleh, tapi di sini kita utamakan mencintai produk-produk Indonesia. Sebagai contoh banyak ya, tas yang kalian pakai setiap hari itu kan juga contoh produk Indonesia. Terus baju setiap hari kita ini juga buatan Indonesia. Itu adalah sebagai contoh yang kita di dalam mencintai produk tradisional asli Indonesia. Kemudian yang kedua, mencoba mengenal dan menghargai teman dari suku yang berbeda.
Ya, mencoba mengenal dari suku yang berbeda. Tadi suku tadi bermacam-macam. Kalau nanti kalian berada di luar ya bertemu dengan orang suku luar, misalnya besok kalau waktu kalian kuliah ya, bagaimana sikap kita? Apakah kita menjauhi atau bagaimana? Ya kita adalah sikap kita adalah apa? Saling bergaul, ya bergaul dengan orang yang berbeda suku. Tidak boleh tadi salah lagi yaitu membeda-bedakan. Kita adalah sama, itu kita berada di Indonesia yang tadi ada perbedaan agama, suku dan kebudayaan. Harus sadar adanya perbedaan tersebut. Kemudian yang ketiga, menggali cara komunikasi yang efektif dengan teman dan suku yang berbeda. Ya di sini misalnya kalian mungkin HP ya, kalian mungkin kenal dengan orang luar Jawa, ya bisa berkomunikasi lewat HP. Ya misalnya perkenalan sekolahnya di mana dan sebagainya bisa ya. Tidak hanya kita berkomunikasi itu hanya dengan suku Jawa saja ya, kita berkomunikasi dengan apa suku-suku lain yang ada di Indonesia, sehingga dengan itu dapat menambah apa persaudaraan ya, dapat menambah persaudaraan kita. Kemudian yang kelima ya, selalu mengupayakan terciptanya perdamaian dan keharmonisan sosial. Nah, di sini sangat penting sekali ya. Kita adalah sebagai generasi pemuda terus bangsa, kita harus menjaga apa persatuan dan kesatuan di antara kita. Terutama di sini kita tanamkan saja di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita ya, jangan sampai ada pertawuran terjadi antar sekolah. Kan ada toh misalnya misalnya SMP A dengan SMP B bertawuran karena gara-gara menjelek-menjelekan misalnya agamanya dan sebagainya, itu tidak boleh. Sehingga di sini kita harus menjaga apa perdamaian dengan jalan kita harus apa menghargai perbedaan yang ada. Kemudian selanjutnya di sini yaitu tentang terkait konsep yaitu kreativitas ya, proses peta yang melibatkan pemunculan gagasan baru atau hubungan baru antara gagasan dan kaitan yang sudah ada. Yang kedua, berpikir kritis, cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta dan mengintelektual suatu penilaian. Yang ketiga, komunikasi. Berkomunikasi merupakan kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi menjadi hal penting dalam peradaban manusia. Yang keempat adalah kolaborasi. Di sini melalui keterampilan kolaborasi diharapkan setiap individu nantinya dapat bersama dengan memecahkan berbagai masalah. Itu adalah terkait tentang keterkaitan dan kunci sukses di abad 21. Jadi ada 4 ya, kreativitas, kemudian yang kedua berpikir kritis, ketiga komunikasi, yang keempat adalah kolaborasi. Kemudian selanjutnya aplikasi belajar berlangsung sebagai berbagai negara. Nah di sini di dalam aplikasi ini ya, mesti kita setiap hari tidak lepas dari ponsel. Punya ponsel kok di rumah? Nah, terus kendaraan. Kalian sekolah naik sepeda motor? Nah, nggak jalan kaki ya. Nah, kemudian laptop. Ya, baju, jam tangan. Apakah semua itu produk dalam negeri? Produk dalam negeri apa enggak? Aksesoris yang kalian gunakan, kalian pakai aksesoris enggak?
aksesoris. Nah, itu kan ada yang produk dari luar dan ada produk yang dari dalam. Ya toh? Nah, sebagai ponsel kalian itu dari produk mana? Nah, Cina. Nah, terus baju yang kalian gunakan Indonesia, tas Indonesia. Nah, mengapa kok kita memakai apa? Ponsel dari Cina? Karena di sini mungkin adanya apa ya? Itu tadi kebinekaan tadi, kita membutuhkan apa? Kelengkapan dari negara lain, menghargai dari kebudayaan apa hasil karya dari negara lain, karena mungkin di Indonesia di sini belum membuat produk, ya, belum membuat produk seperti Oppo tadi misalnya, HP yang kalian gunakan itu, kemudian juga ya kemudian tas, nah ya tas yang kalian gunakan mungkin tasnya di luar negeri, kalian suka dengan di Indonesia, nah itu juga bisa ya, ini sebagai kolaborasi kita di dalam menanamkan kebinekaan juga tadi mengenai aplikasi daripada aksesoris yang kita gunakan. Nah, pas kalian dari luar negeri atau dari Indonesia? Produk lokal, dari produk lokal. Mengapa? Ya mungkin kalian memilih plastik ini mungkin isinya banyak, lebih kuat dan sebagainya. Tuh tadi mengenai tadi seperti Oppo tadi ya, kalian ponselnya itu tadi Vario, laptop. Nah, mungkin di sini di Indonesia belum ada pabriknya, belum membuat produk semacam seperti Oppo, Vario dan laptop yang buatan dari Cina. Nah, di sini kita juga harus bertoleransi di dalam produk-produk dari negara lain, karena di Indonesia belum ada sehingga di sini adanya kolaborasi ya di dalam produk kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari materi ini ya bisa simpulkan bahwa produk yang digunakan di sini ada yang buatan dari dalam negeri dan ada yang dari buatan luar negeri. Nah, itu produk dalam negeri yang kita gunakan adalah di sini mungkin yang di dalam pemakaian sehari-hari, sedalam laptop, ponsel, terus sepeda motor itu buatan luar negeri. Dan di sini pemakaian produk luar negeri bukan berarti saya tidak cinta dengan produk Indonesia, bukan kita tidak sayang dengan produk Indonesia, karena di sini kita dapat membangun hubungan antara negara. Nah, dapat membangun hubungan dengan negara satu dengan negara yang lain. Jadi di sini dengan adanya muat tadi, di sini akan menjadi indah dan terwarna. Maka dari itu ya kita bisa membangun hubungan kesatuan dengan negara satu dengan negara yang lain. Kemudian dari materi selanjutnya ya di sini bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Yang migrasi itu pindah dari tempat satu ke pindah yang lain. Mungkin di sini karena ada bencana alam atau ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Nah itu di sini yang pertama meningkatkan pengangguran di perkotaan, timbulnya kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia. Kemudian yang ketiga, timbulnya konflik antar warga asal dan pendatang. Kemudian kurangnya pasokan makanan karena keterbatasan hasil dan
dari suatu daerah. Kita bisa apa? Migrasi untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin dirasa tidak cukup dalam kebutuhan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, siapa yang disebut dengan penduduk? Kita adalah sebagai warga negara mesti ada penduduknya ya. Nah, Indonesia itu ada penduduknya. Kalau tidak ada penduduknya itu bukan suatu negara. Siapa yang disebut penduduk asli di sini? Warga asli suatu tempat yang lahir dan hidup di daerah tersebut dan mencari nafkah serta berdomisili di daerah tersebut. Itu yang dinamakan apa? Penduduk. Nah, jadi kita ini berdomisili di sini, mencari nafkah di sini. Nah, ini kita adalah dinamakan apa? Penduduk. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, ya mungkin sampai di sini ya. Dari materi sini bisa diterima. Ya di sini kesimpulannya bahwa kita ditekankan lagi bahwa kita harus saling bertoleransi dengan adanya perbedaan tadi ya, perbedaan agama, suku, agama dan kebudayaan. Kita harus bisa menerima apabila ada kebudayaan yang tidak sesuai dengan kepribadian di mana kita berada. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.